Bersama Karimah, jauhi hibah, raih hidup berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidul anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Karimah? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga bisa hidup dengan bahagia di dunia ini. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam segmen Karimah, kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf. Hari ini hari Jumat 3 Jumadil Ula 1442 Hijriah atau yang bertepatan pada 18 Desember 2020. Hari ini, hari Jumat berkah ini, insya Allah kita akan membahas suatu tema yang dinanti-nanti nih kayaknya oleh para jomblowati, Masya Allah. Nah, hari ini kita ditemani oleh Ustadzah Nur Aufa Hidayati akan membahas tema tentang cara menemukan pasangan hidup. Nah, ini sudah menjadi pertanyaan banyak netizen ini Ustadzah. Kita sapa dulu ya Ustadzah. Silakan Ustadzah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa imamul muttaqin wa qaidu ghiril mukhajjalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sesuai apa yang telah tertulis ya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam topik mencari pasangan hidup. Kita cari aja Ukti ya, gimana pasangan hidup kita? Ya, apa mungkin di kolong atau di laci? Di Google nggak bisa dicari Ustadzah. Iya, di Google nggak bisa dicari. Mungkin ini tips ya, ataupun trik bagaimana cara untuk mencari pasangan hidup. Sebelumnya saya ini terinspirasi ya. Kenapa kok Ustadzah moro-moro gitu memberikan materi tentang masalah ini, karena beberapa hari ini saya mendengar kajian dari seorang ustadz ataupun syekh ya. Beliau adalah Jasmine Mutawa. Jasmine Mutawa ini orang Kuwait ya. Beliau sering memberi daurah-daurah tentang pranikah. Dan kayaknya ada sesuatu yang membuat saya tertulis, akhirnya pengen berbagi ilmu dengan akhwat semuanya, khususnya anak Ma'had sendiri ya. Mudah-mudahan dengan apa yang nanti yang akan Ustadzah sampaikan bermanfaat dan dibuat untuk bekal ketika mencari sesuatu yang hilang ataupun yang belum ditemukan. Masya Ya. Allah. Apa sebelumnya ya, mungkin kita ataupun Ustadzah sendiri juga sampai sekarang juga harus memperhatikan dari apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu dalam firman-Nya surat Az-Zukhruf ya. Surat Az-Zukhruf ayat 70 itu disebutkan, udkhulu al-jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Udkhulu al-jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke surga atau masuklah ke surga kamu bersama pasanganmu. Nah, di sini berarti kan ada suatu perintah yang kita sudah dipersilakan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga bersama dengan pasangan kita. Pertanyaannya, kira-kira apakah kita bisa masuk ke dalam surga bersama dengan pasangan kita? Nah, itu tentunya pasti ada tips-tips ya. Ada cara-cara bagaimana biar kita bisa masuk ke dalam surga bersama dengan pasangan kita. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tujuan. Kemarin telah Ustadzah sampaikan ya bersama dengan Ustadzah Jumana bahwasanya menikah itu bukan hanya sekedar ukuran urusan kasur ataupun hal-hal yang berkaitan dengan biologis. Az-zawaj laisa mujarrad faqat al-firash walakin innama hunaka fihi madah amrun ta'abudi. Jadi bukan hanya sekedar masalah biologis, tapi di situ ada suatu perintah. Nah, seseorang dalam menikah itu pasti tentunya ada suatu landasan ataupun tujuan, dan cara pandang seseorang memilih pasangan itu juga bermacam-macam. Syekh Jasmine Mutawa ini mengatakan bahwasanya landasan seorang dalam menikah itu ada 4 ya. Ada yang menikah itu mempunyai karena landasannya pertama ada nadhoriyatut tasyabuh. Nadhoriyatut tasyabuh ini maksudnya apa? Beliau memilih pasangan ini karena ada suatu kemiripan. Oh iya, karakter ayah saya itu orangnya gentle, berani, tanggung jawab. Ada seorang laki-laki nih yang sama mirip dengan ayah saya. Nah, itu nadhoriyatut tasyabuh. Sehingga dia, kenapa kamu kok memilih seperti ini? Ya, karena dia mempunyai karakter yang sama, hampir mirip dengan ayah saya. Itu nadhoriyatut tasyabuh. Yang kedua, landasan apa yang menjadikan dia kok bisa menikah dengan dia? Ada yang mengatakan
Syekh ini mengatakan bahwasanya nadhariyatul makan juga mempengaruhi seseorang memilih untuk menjadikan calon pasangannya. Nadhariyatul makan itu apa? Pandangan tempat tinggal. Oh iya, karena tempatnya nggak jauh-jauh beda, sama-sama Jawanya, sama-sama yang daerah lebih dekat daripada tempat yang lain. Kalau kita membayangkan bagaimana di luar ke pulau atau di luar kota ya, membutuhkan biaya banget, ketika biaya yang banyak ketika kita mudik ataupun masa-masa liburan. Nah, ini kadang-kadang seseorang memikirkan hal seperti itu sehingga dia memilih nadhariyatul makan yang lebih didahulukan. Kemudian yang ketiga ada nadhariyatul takamul. Apa itu nadhariyatul takamul? Landasan saya memilih dia itu karena saling melengkapi, saling menyempurnakan. Loh, kenapa Uhti kamu kok memilih dia? Iya Ustazah, karena saya ini kan kurang bisa masalah ilmu agama. Saya sudah berusaha untuk solehah gitu ya, tapi kok kayak masalah ilmu saya belum bisa ya Ustazah agama. Saya memilih orang yang seperti ini, kayaknya saya lihat agamanya lumayan Ustazah. Nah, itu adalah takamul ya. Nadhariyatul takamul. Itu yang ketiga. Yang keempat di sini disebutkan nadhariyatul ma'ayir. Apa itu nadhariyatul ma'ayir? Jadi barometer yang diambil. Contoh, kita tahu kalau orang ini, walaupun kita tidak bisa memukul rata ya, orang Jawa itu mempunyai etika ataupun norma adab yang bagus ataupun lebih ke timur-timuran. Kalau luar Jawa itu kayak gimana gitu loh, kayak nggak seperti, nah tapi bukan berarti semuanya ya kayak gitu, tapi terkenalnya seperti itu. Nah, barometer yang kita jadikan ukuran orang mana? Orang Jawa. Oh iya, Jawa biasanya gini. Nah, itu adalah ma'ayir ya. Jadi ada berapa macam? 4 ya. Nadhariyatul tasyabuh, nadhariyatul makan. Jadi ngelihat dari sisi kemiripan ya, kemiripan, kemudian tempat, yang ketiga saling mengkompliti, dan yang keempat tadi ma'ayir, barometer ataupun pertimbangan. Nah, dari 4 inilah yang menjadikan seseorang itu akhirnya dia mencari pasangan jodohnya seperti itu. Tapi dalam Islam sendiri itu yang lebih dikedepankan masalah apa? Nah, seperti yang disampaikan Ustazah Jumana, yang pertama adalah ad-din. Di mana-mana pasti ya, ad-din al-akhlak itu yang kedua. Jadi tips ternyata Uhti, ketika kita mencari pasangan itu lihatlah agamanya. Kenapa Ustazah? Karena dengan agama insya Allah akan selamat semuanya. Kita lihat ya bagaimana di situ ada suatu hadis, wa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang nih, ini saya ngomongnya langsung ke Uhti Ayu gitu ya, karena sesalahnya ke Uhti Ayu. Eksklusif berarti ini iya. Uhti Ayu, ketika datang seorang rojulun, laki-laki yang dia itu sudah soleh ya gitu ya, di situ disebutkan man tarda dinahu wa khuluquhu gitu ya, dan akhlaknya, maka fazawwijuhu, maka nikahlah. Karena kalau tidak, nah takun fitnatu fil ardi wa fasadun kabir. Maka di situ pasti akan ada suatu fitnah dan kerusakan yang di bumi ini. Tapi realitanya sekarang tidak semua orang tua gitu ya mempunyai pandangan agama yang didahulukan. Karena apa? Betul. Kadang laki-laki yang datang itu Masya Allah, mobilnya, kemudian tampangnya dan sebagainya, sehingga si orang tua ataupun ibu tadi memaksakan dari anak perempuannya itu, ayo landu, gelem mau gitu ya, atau mau dengan ini. Padahal si anak perempuan ngerti bagaimana kriteria yang dia pilih gitu. Sampai-sampai si putrinya tadi bilang, "Ma, saya nggak mau, kalau mau ya mama aja sendiri yang menikah dengan dia." Loh, ada kejadian seperti itu. Karena saking keselnya gitu ya si anak itu, kok mamanya memaksa gitu ya. Maka mungkin semuanya harus lebih tahu. Dan ini kejadian pada keluarga Ustazah sendiri ya. Ada ponakan Ustazah, Masya Allah, dia curhat berapa kali sama Ustazah, gimana ya Mbak ini kok selalu maksa padahal saya sudah nggak seperti ini. Nah, ini maka kita harus mengetahui atau memahamkan orang tua kita bahwasanya agama itu adalah yang harus dinomorsatukan ya. Karena seseorang gitu disebutkan asyahsyu al-mutadayyin, seseorang yang kalau sudah beragama gitu, dia akan yakhsyallah, dia pasti akan takut kepada Allah. Jadi hukum fikihnya dia tahu. Seorang wanita kalau lagi haid apa harus dikumpulkan, kita harus mengetahui. Kalau seorang yang laki-laki yang tidak ngerti hak dan kewajibannya bagaimana, kalau seandainya sudah tahu agamanya, Masya Allah, insya Allah semuanya akan aman-aman semuanya ya. Kita lihat bagaimana kisah Umar bin Khattab ketika menghitbah anaknya Hafsah kepada menawarkan kepada laki-laki yang dia mau. Dia tawarkan bukan orang-orang yang sembarangan, kepada Abu Bakar terlebih dahulu, Umar bin Khattab, kemudian terakhir akhirnya jatuh kepada Rasulullah. Bagaimana dengan Musa kan gitu ya. Jadi memang memilih seseorang. Musa ketika dia melamar, dia mendapatkan tawaran dari putrinya Yakub kan gitu. Yakub sendiri juga tidak melihat siapa kamu Musa, kamu dari tanah air mana, dari bangsa mana, dari negara apa, bahasamu apa, tidak dijelaskan seperti itu. Yang penting adalah kamu adalah taqwa Allah. Masya Allah. Di situ ya kita bisa melihat. Kemudian kisah Julaibib
Siapa itu Julaibib? Seorang sahabat yang dia tidak terkenal dengan penghuni bumi ya, tidak mengenalnya, tapi hanya Rasulullah yang tahu. Tapi penghuni langit, Masya Allah, sangat mengenali dia. Kenapa? Karena laki-laki tersebut, sahabat ini, Masya Allah, ukuran orangnya mungkin kalau kayak kita nggak normal ya, pendek, kecil, gemuk, hitam, peket, terus nggak ada nasabnya. Orang Masya Arab kalau Allah. tidak ada nasab itu nggak terkenal dan Rendah dijauhi. sekali gitu ya, Ustazah. Kental sekali adatnya. Lah kalau kita, lah kon sopo kan gitu ya biasanya ya, sampai dijauhi. Nah, Julaibib pun seperti itu, sampai dijauhi semua orang, sampai Rasulullah itu melihat dan merhatikan beliau ini sangat kasihan. Julaibib, wahai Julaibib, apakah kamu tidak ada keinginan untuk menikah kan gitu ya. Rasulullah perhatian dengan beliau. Akhirnya Julaibib mengatakan, ya Rasulullah, apa Rasulullah tidak tahu dengan kondisi saya yang seperti ini? Sudah tahu orang kalau kondisi saya seperti, pasti banyak orang yang menjauh dan mencaci saya. Saya nasab juga tidak diketahui, kemudian bentuk dan ukuran badan saya seperti ini, mana ada seorang wanita yang mau dengan saya kan gitu. Akhirnya pada suatu ketika Rasulullah pun juga mengetok pintu ke penduduk kampung di situ, yang di situ ada seorang putri ya, di situ menikahkan, niatan Rasulullah menikahkan Julaibib dengan seorang anak putri yang ada di situ. Ternyata ketika diketok, si penghuni rumah, ayah dan ibu itu dikiranya Rasulullah yang mau melamar putrinya. Begitu dengan berlapang dada, ya siapa yang nggak mau menolak dengan lamaran Rasulullah, insya Allah kita menerima kalau yang melamar Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjawab, bukan saya, tapi untuk sahabat saya Julaibib. Kemudian mereka tahu orang tua ini kalau Julaibib itu siapa, yang tidak punya nasab dan sebagainya. Akhirnya ditolak mentah-mentah oleh orang tua tadi. Tapi si anak putri tadi mendengar apa yang disampaikan orang tua sama Rasulullah tadi. Apa jawaban si putri tadi? Siapa yang menolak permintaan Rasulullah? Siapa ya yang nggak mau? Saya tidak akan menolak apa yang dimau Rasulullah. Kalau Rasulullah mau menikahkan Julaibib dengan saya, apa salahnya? Saya akan menerima, Masya Allah. Akhirnya dari situlah, kalau kita mungkin sekarang 1001 ya menerima yang dia tadi cuci fisik gitu ya. Benar, Ustazah. Agama itu nomor berapa kan gitu. Akhirnya diterimalah lamaran Julaibib dengan anak putri tadi. Dan qadarullah Allah tidak menakdirkan lama ya untuk hidup dengan beliau. Kemudian Julaibib ikut perang dan bergabung dengan Rasulullah dan mati dalam kondisi yang syahid. Ketika itu pun Rasulullah juga merasa kehilangan. Ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, saya kehilangan sesuatu. Saya kehilangan sesuatu. Apakah kalian kehilangan sesuatu? Tidak ya Rasulullah kan gitu. Mungkin Uti Ai sendiri juga tahu ya ceritanya. Masya Allah, ini terkenal sekali ya. Jawabannya Rasulullah, saya kehilangan Julaibib. Masya Allah. Kemudian dilihatnya dia telah menusuk beberapa pasukan ya, termasuk orang-orang yang jihad fisabilillah. Jadi intinya di sini adalah yang pertama adalah apa Ukti? Ad-din gitu ya, agama yang harus kita nomor satukan. Karena syakhsul mutadayyin, seseorang laki-laki yang sudah mempunyai dan memiliki agama, ilmu yang pertama agama, itu pasti akan lurus dan akan terjadi suatu aman, dan dia tidak akan terganggu ataupun tidak akan terjadi suatu keterbangkalian, walaupun ada suatu konflik ataupun hal itu masih kecil ya, bisa diatasi dengan secara tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, tadi kalau seandainya saya sudah menerangkan tentang ad-din, pasti urutan yang terakhir di sini adalah al-akhlak ya, akhlak. Nah, di sini disebutkan fa'alaiha al-mar'a an takhtar awalan az-zawj as-salih ya. Al-mutakhalliya bil akhlaq ya, as-salih al-mutakhalliya bil akhlaq wal muamalah al-hasanah wal muasyarah as-salimah wa hubbul jid wal amal. Jadi agama, amal soleh, ketika berinteraksi dengan wanita ataupun istrinya, dia dengan interaksi yang baik ya, baik dan benar. Jadi tidak suka membentak. Istri pun juga kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya sudah paham fikih, itu insya Allah bagaimana hak dan suami dan istri. Sebenarnya pembahasan masalah suami istri ini, haknya itu kalau sudah mengetahui masing-masing hak dan kewajiban, udah selesai, kita akhiri aja gitu ya pembahasan ini. Tapi ternyata perlu ada sesuatu yang perlu disampaikan lagi berulang-ulang ya. Jadi laki-laki itu harus menyertai ataupun membaringi bersama-sama dengan istri dengan muamalah ataupun dengan interaksi yang baik dan benar ya. Nah, ayakun al-akhlak itu harusnya ayakuna rafiqan. Rafiqan itu apa? Lembut terhadap istri ya. Kita ketahui ya, bagaimana hidup suami istri. Suami istri itu, kalau suami butuhnya itu diberi, dilayani. Kalau istri apa identiknya? Minta dipuji, disanjung dan lain sebagainya kan gitu ya. Jadi dia tidak membutuhkan apa-apa. Nanti kita akan membahas bagaimana sih karakter wanita yang diinginkan laki-laki itu dan laki-laki yang diinginkan wanita itu yang bagaimana ya. Nah, di situ ya. Jadi kita itu, seorang suami itu harus dia lembut terhadap seorang wanita. Kemudian as-sidq wal amanah, jujur ya, jujur dan amanah. Nah, ini masuk dalam kategori akhlak.
datang-datang ke rumah Ukti Ayu, ini perumpamaan Ukti Ayu ya, karena Ukti Ayu yang ada di depan bawa Masya mobil dan lain sebagainya, Masya Allah mobilnya berkelas lagi gitu ya. Kemudian tiba-tiba, lo itu mobil antum sendiri apa gimana gitu. Iya kebetulan kemarin di rumah ada ya, jawabnya di rumah aja, padahal di rumah itu punya siapa kan, bisa jadi punya orang tua atau punya saudara yang masih disengketakan. Betul. Begitu pas langsung akad gitu, Baru ketahuan. baru ketahuan rebutan, ini siapa yang bilang tuh, katanya ini di rumah, nggak jelas ini ya. Jadi harus ada as-sidq wal amanah. Bukankah Rasulullah dinikahkan atau menikah dengan Khadijah karena Khadijah tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah ya. Betul. Dia terkenal as-shadiq al-amin, dia terkenal jujur dan amanah. Jadi kita harus tahu ya, pokoknya kejujuran itu Uti harus dinomorsatukan. Kejujuran itu perlu, karena apa? Yang sudah tidak jujur itu banyak. Dari kalangan ustadz pun juga ada bohong gitu kan, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak pembohong ya. Amin, Allah. Kemudian ayyakuna rajul yatahammal mas'uliyah. Jadi seorang laki-laki itu harus mempunyai mas'uliyah itu tanggung jawab. Anak ketika sakit jangan yo wong sik durung kambuh banget kok kan gitu ya. Atau nggak memperhatikan dari apa ya, tindakan preventifnya. Betul. Ayo ya kita beli obat merah, atau ya kita beli apa ya, kain kasa lah, nanti kali ada yang kecelakaan atau apa gitu. Wong belum kecelakaan kok. Nah itu kalau seorang ayah itu harus melengkapi dari semua apa kebutuhan yang sebelum terjadi yang ada di dalam rumah tangga. Itu namanya yatahammal al-mas'uliyah. Jadi dia harus mas'ul ya. Nah kemudian di situ disebutkan juga ayyakuna baron biwalidayhi wasulan lirrahim. Baron liwalidayhi itu gimana dia itu dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, unggah-ungguhnya. Kemudian dia hobi nggak dengan silaturahim kan gitu ya. Ada tipe laki-laki yang dia tidak suka silaturahim. Dengan orang tua juga jauh, ada yang seperti itu. Dan ini perlu kita komunikasikan ketika ta'aruf. Nah ini perlu Ustazah sampaikan. Di situ ada ta'aruf dan ta'aruf. Ayo Ukti Ayu tahu nggak? Saya kasih kesempatan untuk ngomong Ukti Ayu. Ta'aruf dan ta'aruf sama-sama ada ain rofa. Yang satu ada alifnya, yang satu ada syiddahnya. Nah, Masya Allah. apa coba? Jadi pelajaran syaraf ini. Padahal Ustazah juga bukan ahli sorof. Apa coba? Gak paham Ustazah. Kalau ta'aruf kayak seperti tajadul, saling mengenal kan gitu ya. Ta'aruf saling mengenal. Ta'aruf yang ada syidahnya di situ adalah mencari info atau mencari tahu kan gitu. Beda ya. Ta'aruf dan ta'aruf. Jadi kalau seandainya kita diajak, ayo Ukti kita ta'aruf gitu. Ayo berarti dia kepingin tahu info tentang kita. Itu ta'aruf, pakai syiddah yang kita pakai. Tapi kalau seandainya oh mereka saling ta'aruf. Nah ta'aruf loh ya, jangan oh mereka saling ta'aruf, jangan. Ta'aruf saling karena ada salingnya. Jadi ta'aruf yang dipakai ya. Baru tahu kan? Baru tahu Ustazah. Gitu ya. Nah segitu ya. Kemudian di situ setelah ad-din, akhlak, yang ketiga adalah uslubut tafkir. Apa itu uslubut tafkir? Nah, ketika ta'aruf tadi, Ukti, yang pertama ketika kita sudah harus tahu ad-din agamanya, kemudian akhlaknya, uslubut tafkir, pola fikirnya bagaimana. Nah, pola fikirnya calon suami kita itu bagaimana? Ini mukhotobnya lagi-lagi Ukti Ayu ya. Gak masalah. Kita tanya dulu Ukti, ketika meminang atau bukan meminang, sebelum meminang, karena dalam rentetan menikah itu kan yang pertama ta'aruf terlebih dahulu, kemudian hidbah, nikah kan gitu ya. Ta'aruf, hidbah, nikah. Hidbah itu sudah ada mulai ketok palu kan gitu ya. Betul. Nah kalau yang ta'aruf masih belum ada apa-apa, saling apa ya, menjejaki kan gitu istilahnya. Nah ketika ta'aruf itu ditanya aja, ya gitu ya, ma ra'yuka aniz zawaj, apa pendapatmu tentang nikah? Kalau si ini nanya, oh biar nanti aku ada yang masakin, wah Masya bahaya Allah. itu ya. Berarti kalian Ukti juga harus menyiapkan. Oh nikah itu kalau saya sih biar kemana-mana biar ada yang dampingin kan gitu ya. Nah terus yang lainnya ditunggu aja sampai selesai menyebutkan apa yang disebutkan. Kalau nggak ada keseriusnya, wes itu berarti laki-laki main-main gitu ya. Tapi kalau seandainya laki-laki ini mengatakan, ya nikah itu adalah separuh dari komplitin dari agama kita, kemudian di situ ada ibadahnya, kita lebih mendekatkan diri. Nah ini berarti rojulun soleh ya, rojulun hanif kan gitu ya. Kalau sudah menyebutkan seperti itu, dia tahu efeknya nikah itu apa, bukan manisnya aja ya. Di situ banyak amrun ta'abudi, walaupun susah gitu ya. Jadi yang pertama catat ya Ukti, ma ra'yuka aniz zawaj, apa pengertian kamu tentang nikah gitu ya. Kemudian ditanya lagi, mahiyah sifat, yang kedua, mahiyah sifat tuhib antakunal maujud inda sulukiyah. Jadi sifat apa sih yang kamu suka dari akhlak kriteria yang kamu suka itu, yang kamu maksudnya itu yang ya kalau kamu nggak suka yang mana, yang suka apa kan gitu. Oh
saya itu kalau dia menyebutkan, saya tuh suka istri yang dia nggak banyak ngomong. Ada nggak ya wanita yang nggak banyak ngomong gitu ya? Kemudian suka pendiam, pemalu. Saya suka istri yang kayak gitu karena saya sendiri juga pemalu dan pendiam, kan gitu. Nah, itu kita catat juga. Oh, berarti di sini harus menata kitanya ini, harus menata diri, harus berubah karena menikah itu harus butuh dengan perubahan. Yang semula awalnya dia itu, masya Allah suara nggak terkontrol, teriak-teriak kan gitu ya. Walaupun sekarang ustazah juga masih teriak gitu ya. Teriaknya harus tahu jam-jam ngontrolnya itu ketika anak kemana gitu. Walaupun anak kemana lari itu kalau bisa, jangan pakai weh, memang di hutan kan gitu. Kita harus ngontrol gitu ya. Di situ disebutkan, oh iya, berarti kita tahu maunya si calon suami kita seperti ini. Berarti harus melatih, rapi dan lain sebagainya. Karena apa? Di situ Syekh itu menyebutkan thariqatu ta'biril hub. Di situ disebutkan ada beberapa karakter seorang laki-laki itu yang dia kan memang laki-laki itu pemalu kan gitu juga ya. Ada yang temperamental, ada yang juga orang sukanya ngambekan, ada laki-laki yang ngambekan itu juga, tapi dia penyayang. Ada yang kayak gitu, ada yang dia nggak romantis tapi dia sayang aslinya, tapi romantisnya itu nggak ditunjukkan yang kita mau kan gitu. Maka di sini disebutkan thariqatu ta'biril hub, bagaimana cara mengungkapkan seorang laki-laki itu mengungkapkan rasa cintanya itu bagaimana. Nah, kalau Adam itu berarti kaum Adam ya, kalau Hawa kaum kita ya ukti ya. Jadi kalau Adam disebutkan yahtaj ila waqtin katsir aksar. Jadi laki-laki itu kalau disuruh ngomong, "Mas, ngomong cinta nang aku," gitu, itu susah untuk disebutkan karena memang itu ini hasil riset beliau mengatakan seperti itu. Yahtaj ila waqtin aksar, membutuhkan waktu yang banyak gitu. Kemudian untuk menyebutkan anti ajmal fi hadal alam gitu, anti jamil jiddan gitu gombal ya. gitu Gombal itu susah banget maunya istrinya itu, ya Allah iki suamiku kok nggak pernah ya nyebutin aku tercantik sedunia gitu ya. Itu yang diharapkan si istri, tapi suaminya susah untuk mengatakan seperti itu. Karakter laki-laki seperti itu. Jadi jangan sampai mengharap gitu ya Uti ya. Jangan sampai kita harus mengetahui ya, karena membutuhkan waktu yang banyak sekali. Nah, kemudian ta'tabirul hub ar-rajul anil hub yakunu bil amal istijaba kulla hawaijiha. Maksudnya apa di sini? Berarti pelampiasan atau pemberian rasa cintanya seorang laki-laki kepada seorang istri ataupun seorang wanita itu dengan tidak kata-kata, tapi dengan pemenuhan semua kebutuhan yang dimau itu sudah dipenuhi. Itu adalah bukti cintanya seorang suami kepada istri, seorang laki-laki kepada calon istri kan gitu. Jadi maksudnya di sini, jadi nggak usah kita mengharap bahasa cintanya itu kan memang bahasa cinta seseorang itu macam-macam. Ada yang dengan ungkapan, ada dengan perbuatan atau praktekan. Nah, laki-laki ini kebanyakan dengan pemenuhan barang yang dibutuhkan oleh seorang wanita itu tadi. Nah, kemudian kalau Hawa itu apa tadi? Bil qaul wal awatif, dengan ucapan dan dengan kelembutan gitu ya. Jadi harus saling memahami. Kalau mendengarkan parenting seperti ini harus dua-duanya datang ya. Biar tahu. Kalau yang satunya datang, yang satunya enggak, berarti waduh bertepuk sebelah kanan, bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi kita harus tahu dua-duanya. Oh iya, memahami gitu. Kalau kita nggak paham, masya Allah tengkar terus cocok terus gitu, saling ya. Jadi rumah tangga itu ada nilai seninya, ternyata ada nilai seni, ilmu kan dan lain-lain gitu ya, ada saling-salingan kan gitu di situ. Jadi paham ya Bu Uti ya, perbedaan antara Adam dan Hawa. Adam itu tidak membutuhkan ungkapan dan kata-kata, tapi kalau seandainya Hawa dia langsung berucap gitu ya, kok nggak bisa dengan pemenuhan kebutuhan. Makanya apa artinya semua ini kalau nggak ada kan gitu ya, sentuhan luar kan gitu sebagainya ya. Banyak sekali ungkapan yang diungkapkan oleh para ibu semuanya. Nah, itu adalah thariqatu ta'birul hub. Bagaimana thariqatu nadhar? Bagaimana cara laki-laki itu memandang sesuatu? Kalau Adam yang dur ar-rajul ila surah bisyaklin amin. Seorang laki-laki itu melihat sesuatu itu dengan secara umum. Nah, maksudnya apa? Ya, gimana saya memakai baju ini? Bagus enggak gitu. Jawaban sang ayah ataupun sang abi cuman, oh iya cantik. Gitu aja, cantik gitu ya. Itu secara umum. Betul. Nah, Hawa maunya apa? Yang beralmar abi tafasiliha. Dia kepengen rinci. Loh, kok cantik aja? Maksudnya gini loh, gimana? Saya pakai ini tuh agak melebar sedikit, cerah kulitnya, maunya nici detail. Nah, maunya seperti itu. Tapi laki-laki nggak bisa disuruh paksa untuk menilai yang sebegitu detailnya itu. Tapi perempuan ternyata harus seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita protes di tengah jalan karena masalah-masalah hal seperti itu sepele. Jadi harus saling memahami. Kalau istrinya suka gitu, ya wis nggak apa-apa. Makanya ada ya, kalau nggak salah Ustadz siapa Reza Basalama itu mengatakan kalau kalau istri cerita
cerita itu jangan sampai kita yang suami itu oh iya pasti ini kan, pasti ini, jangan gitu. Tapi dengarkan saja, dengarkan saja. Karena apa? Dulu pernah juga saya sampaikan, walaupun kata-kata yang disampaikan si istri tidak bermutu ataupun tidak berbobot gitu, kita harus mendengarkan karena di balik itu semua ada pahalanya. Jangan sampai walaupun kita tahu jawabannya seperti itu ya, berarti ternyata kita bersuami istri itu kayak seperti hubungan kita dengan anak-anak ya. Betul. Harus pura-pura nggak paham, pura-pura karena untuk melegakan, kalau nggak gitu dongkol dan lain sebagainya gitu ya. Sudah ya, itu tariqatut ta'birul hub wa tariqatun nadhar ya. Nah, ada lagi ini karena berkaitan dengan merakyukan ra'yun pendapat ya. Ra'yun bagaimana dia menilai tentang pernikahan, karena pernikahan di situ nanti ada hal-hal seperti itu tadi. Nah, sekarang limadza yanharibur rajul min istima'il mar'ah. Kenapa yanharib itu apa, Uhti? Lari. Laki-laki itu lari dari perempuan. Maksudnya di sini tuh moh wega. Maksudnya walaupun udah bersuami istri, malas aku ketemu ibumu, malas aku ketemu umi menjauh gitu ya, gitu menjauh. ya. Satu, li'annaha daiman idza takallam turut ala ra'yiha. Jadi seorang ibu kalau berbicara itu selalu dengan pendapatnya. Jadi kadang susah untuk menerima pendapat suami kan gitu. Yo kak yo gini. Ya wis lah, males akhirnya kan gitu lari. Mungkin ini terjadi juga ya di kalangan orang tua kita kan gitu ya. Karena pendapatnya si ibu itu kadang-kadang nggak sesuai dengan pikiran. Kalau laki-laki itu kan suka berpikir. Betul. Kalau kita itu pendapat terus kemudian perasaan kan gitu ya. Yuk kak gini. Nah itu kalau saatnya kita sudah paham, nggak usahlah diperbesar gitu ya. Akhirnya menjadi hal yang tidak diinginkan. Itu tadi ya, karena selalu ngomong dengan pendapatnya. Yang kedua, li'annaha tubalighul kalam. Tubalik kalam ini si istri itu selalu ngomong tuh hanya nyeplos-nyeplos saja, nggak terkontrol gitu ya. Mungkin kalau sudah berumah tangga ini ya, maksudnya ya, kalau masih ta'aruf itu ya diketahui aja sifat temperamentalnya atau enggak itu ditanya secara umumnya aja. Tapi kita harus memahami masalah tadi. Jadi kalau dia sering bertanya tubalighul kalam itu hanya menyampaikan ataupun hanya ngomong aja, nggak pakai berpikir. Ini nanti efeknya suami saya akan marah, nggak, itu nggak pakai itu aja, ceplos. Mungkin karena kita tahu ya kondisi ibu rumah tangga itu kok idatul idaroh, kok idul idaroh, al idaroh. Jadi kantor yang tidak pernah tutup itu kantor rumah tangga. Betul. 24 jam. Mulai dari pagi ya. Kita tahu bagaimana seorang ibu dari pagi sampai malam kan muter, dari mulai kismul aman, kismul mal, kismul sihat, kismul to'am. Aku lukis sebenarnya ya Tulfi, kismul ya kan gitu ya. Semua ibu yang yang menghandle. Jadi kalau seandainya asal ngomong ceplos, itu seorang ayah harus paham, oh iya capean kali istri saya kan gitu ya. Jadi tuan, makanya si suami sudah lari dari istri gitu ya. Yang ketiga, li'anna idza takallam la tunasib al waqt. Jadi istri itu kalau ngomong itu tidak sesuai dengan waktu dan kondisi. Suami baru datang dari kerja gitu, loh nggak oleh apa-apa ya, gimana sih, udah tahu gini sini kelaparan gitu, ngomong karpet. Nah akhirnya apa, aduh males rek ketemu sama istri kan gitu ya, karena nggak tahu kondisi kan gitu. Harusnya harus tahu, oh iya kayaknya butuh minuman yang hangat karena ini musim hujan kan gitu. Kita harus mengetahui hal seperti itu ya. Ilmu wa ukhti ya, ilmu ya harus dipraktekkan nanti. Yang keempat, li'annaha law takallam bisautil aliyah. Nah ini Ustazah ya ukhti, jadi tahu ya, karena seorang wanita itu kadang-kadang bersuaranya itu lebih tinggi, lebih keras daripada suara laki-laki ya. Mungkin ini ada yang tahu ya. Kita kalau manggil seseorang, suami kita itu kan mungkin ayah atau mungkin abi. Kalau lebih sayang, kalau bahasa Arab kan habibi kan gitu. Habibi itu kan kalau bawaan kita kan harus lembut ya, habibi ta'alin kan gitu. Habibi, kita tuh yang kayak seperti itu. Kira-kira kita pas gak dengan suara seperti itu? Iya. Nah mungkin Ustazah juga sendiri pernah praktek kayak gitu, tapi di situ tidak ada percekcokan, cuman teriakan biasa kan gitu. Tapi ya kita harus tahu, jangan sampai kita sering mengeluarkan dengan suara yang tinggi ya. Akhwat juga harus menjaga tingginya suara ini. Untuk mengingatkan Ustazah pribadi, itu mempengaruhi dari nilai dari amalan ibadah kita ketika kita dalam berumah tangga mengais pahala ya. Kadang-kadang suami juga menilai, oh karakter bojoku seperti ini, ternyata saling memahami. Mudah-mudahan mungkin Ustazah juga mengharap, kita tidak tahu ya rumah tangga kita itu selanjutnya bagaimana. Yang berdoa jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah ya, sudah berkeluarga ya. Sudah. Kemudian walimada yanharib almar'a ila rijal. Sampai jam berapa ini kayaknya nggak terasa. Oh belum ya. Masih ada waktu. Walimada yanharib almar'a minar rijal. Kenapa sih perempuan itu kok nggak mau atau lari dari seorang laki-laki ataupun suami kan gitu. Satu, li'annahu daiman ghalton fil kalam. Jadi selalu kadang salah ngomongnya. Bi, mana Bi? Duit yang 10.000 ada di tas. Nah di tas itu dicari-cari ternyata nggak ada. Adanya di dompet. Tas sama Masya dompet Allah. Itu kan beda. Iya, akhirnya loh ke anak mana
Di tas kan Bi? Iya di tas. Loh kok nggak ada? Coba sini. Loh ternyata abinya tadi itu membuka ini loh dompet. Abi bilang apa? Dompet apa tas kan gitu. Loh masalah seperti ini loh kadang-kadang itu kita sepele gitu. Dan kalau sering Masya Allah, coba tolong ambilkan gitu ya. Si suami bilang tolong ambilkan pisau gitu ya. Udah kita ambilkan pisau gitu, ngomongnya pisau gitu ya. Ternyata beliau itu lagi pengen buka sesuatu yang membutuhkan gunting. Gitu ya. Pisau lah, iya pisau lah, maksudnya gunting loh kan gitu. Jadi kita itu ya Allah ngomong yang bener apa ya kan gitu. Kadang mungkin pikiran ya kan gitu ya, bukan berarti dia itu salah, cuman pikiran kemana-mana nyambung. Tapi ada juga yang memang jadi karakter dia itu sering kayak gitu. Akhirnya kita lelah ya Allah, dan akhirnya malas kan gitu. Nah salah satu faktornya karena selalu salah dalam berucap kan gitu. Yang kedua, li'annahu tufadil at-tilfas, dia itu suka memperhatikan telfas kalau diajak ngomong. Ya tolong ya, kalau menurut ayah gimana pertimbangannya ini dengan ini? Ya wes terserah. Nah gitu. Coba kalau kita yang sebagai seorang wanita, sebaiknya di sini apa di situ kan gitu ya. Gemes, kita harus memperhatikan lawan yang kita ajak ngomong itu siapa kan. Itu ini harus ya ada pelajaran tersendiri, bukan seorang laki-laki semua ya. Harus memperhatikan lawan bicara kita, jangan sampai ya wes lah turun dewa ngomong sendiri iso kak. Masya Allah, itu rumah tangga yang tidak dicari walaupun itu sepele. Jadi kita harus perhatikan mata kita, bukan karena Rasulullah sendiri ketika mengajak ngomong, bukan kan seorang istri, anak kecil aja diajak ngomong dengan bertatap muka. Dan ini ada nilainya, adabnya. Ternyata Islam itu semuanya mendidik hal-hal seperti itu ya. Ada etika, ada normanya. Kemudian yang ketiga, li'anna rajul qillatul ihtimam ya, sedikit perhatiannya. Ya perhatian tadi, laki-laki itu yang penting kebutuhan wes cukup ya wes beres kan gitu. Tapi ternyata perempuan gak memperhatikan seperti itu. Mungkin dari pagi sampai sekarang corona ya, jadi semua dua-duanya ada di rumah. Tapi kalau pas aktif, yang di rumah kan istri terus, dia butuh rekreasi. Begitu datang si istri, suami diajak sama istri, ayo ya kita jalan-jalan gitu. Capek gitu kan gitu. Kalau seandainya kita yang tahu, si istri kan harus tahu paham kondisi gitu ya. Tapi kalau enggak ya wes, akhirnya ada suatu pertengkaran, percekcokan dan sebagainya. Jadi rajul qillatul adam ihtimam itu maksudnya sedikit perhatian masalah hal-hal yang sepele. Padahal hal yang sepele itu harus perlu diperhatikan ya. Kemudian tadi yang ketiga ya, uslubut tafkir. Yang keempat ya, jadi ad-din al-akhlak. Kemudian uslubut tafkir yang keempat ini adalah an-nadru al-mustaqbalah. An-nadru al-mustaqbalah itu bagaimana cara pandang hidup selanjutnya. Jadi Uhti, nanti catatan yang Ustazah catat ini diganti ulang, dicatat dengan rapi. Begitu ada rojulnya, ada calon suaminya sudah menyampaikan. Dihafal sedikit, jangan sampai disampaikan seperti ini gitu ya. Jadi nantinya ketahuan ini ngerepek dari ilmu siapa kan gitu ya. Jadi yang pertama, ma huwa tumuh. Tumuh itu apa? Obsesi. Ma huwa tumuhul mustaqbal. Apa obsesimu gitu ya? Apa obsesimu setelah kamu menikah ini nanti? Oh, saya kepingin menjadikan keluarga kita yang pertama lebih mendekat kepada Allah. Saya pengen punya rumah tahfidz. Saya pengen anak-anak kita jadi hafidz au hufat semua. Nah ini obsesi. Kalau dia jawabnya, ya yang jelas aku kemana-mana ada yang nemenin gitu, terus ada yang trikain, ada yang masakin, pelecehan sekali. Waduh, nikah kok seperti itu kan gitu ya. Nikah bukan main-main, jadi harus ada obsesi yang tersendiri yang menjadikan dia lebih dari skalanya, lebih dari sebelumnya. Jadi yang sebelumnya belum menikah nggak pernah zakat, sebelumnya nggak pernah sholat duha, sebelumnya nggak pernah sholat tahajud, sebelumnya nggak pernah puasa, sebelumnya nggak pernah apa-apa. Nah dengan menikah ini loh, kalau dia menyebutkan sesuatu yang lebih ataupun yang ada perbaikan, itu sudah bagus ya. Jangan sampai tolak itu ya. Jadi fazawwijuhu fa in lam takun fitnah fil ard wa fasadun kabir kan gitu ya. Nah kemudian yang kedua yang ditanyakan, aina sataskun ba'da zawaj, di mana kamu tinggal nanti setelah menikah? Itu perlu disampaikan Uhti. Lah kalau seandainya sekarang disampaikan ya aku nggak ngerti lah, wong aku sendiri juga belum punya. Lah nggak apa-apa, tapi kan ada kan gitu ya reng-rengan untuk program mau nikah itu rencananya mau kemana, ini perlu disampaikan. Gimana kalau seandainya hidup sama orang tua, kayak itu nanti ada di situ juga. Ya itu ya, aina sataskun ba'da zawaj. Yang ketiga, hal ladaika raghbah fi tahsilil ilm. Apakah kamu punya minat ataupun keinginan untuk mencari ilmu? Karena apa? Tipe seorang laki-laki nggak semua seperti kita yang suka berilmu, nggak bisa kita samakan gitu ya. Jadi kalau seandainya dia nggak cenderung suka berilmu, tapi terampil skillnya dia itu banyak bekerja, ya kita harus memahami. Jangan sampai ya kayak bujune temanku itu loh. Jangan sampai kayak gitu menyamakan, membandingkan. Waduh, kalau sudah itu membandingkan sakit di situ ya sakitnya ya. Ya nggak bisa kita banding-bandingkan seperti itu. Kalau suamiku sukanya bekerja, nggak suka menuntut ilmu, ya udah kita harus dukung
bagaimana skill pekerjaannya itu tadi ya. Tapi kalau kita menuntut malah nggak karuan, dipaksa-paksa, aku itu nggak bisa, nggak nyambung, dimasukin ilmu apapun nggak nyambung, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita harus terima apa yang ada, terus kita perbaiki yang ada gitu. Ditanya, oh ya saya kalau seandainya ilmu itu suka yang ilmu seperti ini. Nah jadi kita tahu ya, dan kita bisa menata diri. Yang keempat, kaifa ra'yuka minal injab fil marhala al-ula ba'da zawat. Kayak mana pendapatmu kalau seandainya ketika kita sudah menikah terus ada anak, fil injab, ketika ada anak ataupun lahir keturunan kita. Sementara ini contoh, kalau seandainya calon suami belum selesai kuliah, kita juga belum selesai kuliah, atau kok kita bisa menerima, itu perlu kita sampaikan. Ternyata gak disampaikan, terus moro-moro, waduh piye kira wis ada anak kan gitu, Bingung. dia bingung, akhirnya tengkar, pulangkan aku ke rumah, Masya ke rumah Allah, orang tua kan gitu. subhanallah. Jadi harus disampaikan gitu. Kayak mana kalau seandainya fil marhalal ula, kemudian di situ ada anak gitu ya, apakah kita sudah siap? Itu perlu disampaikan. Kemudian yang kelima, kaifa ra'yuka law tadkhul walid aw waladik fi hayati usratina. Kalau seandainya ada campur tangan orang tua dalam rumah tangga kita, kayak mana pendapatmu gitu ya. Karena rumah tangga itu kalau bisa perselesaian apapun kita harus tangani sebelumnya sendiri berdua. Seperti mungkin si suami kalau seandainya memberi, kalau kita bisa ngasih ibarat kepada calon suami kita, kalau ada laptop gitu ya, komputer, terus ada yang rusak, virus apa, langsung kita bawa ke tukang servis atau montirnya itu gitu ya. Terus kalau jawabannya yo kita perbaiki terlebih dahulu. Nah berarti itu dasarnya seperti rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita ada yang rusak gitu, jangan sampai kita moro-moro WA, "Ma, bisa kesini nggak, Ma? Ini belum ada masalah dengan Mas ini." Nah kayak gitu, waduh bermasalah ini ya. Itu jadi kita, kayak anak kecil deh jadi anak mama nantinya ya, yang kebetulan yang dipanggil orang tua si suami. Jadi kamu itu yang salah, jadi istri yang benar ya, kayak gitu ya. Jadi harus tuduh-menduduh. Nah ini harus disampaikan juga. Kayak mana pendapatmu kalau ada suatu permasalahan rumah tangga, kira-kira orang tua langsung diundang nggak gitu? Kalau jawab ya enggak lah, kita atasi sendiri ya, alhamdulillah, terima aja gitu ya, udah ya, jangan sampai lari ya. Kemudian yang terakhir ini ya, yang terakhir ini kita sebutkan al-'ada al-istima'iyah. Apa itu al-'ada istima'iyah? Kebiasaan dia dalam bermasyarakat. Itu perlu kita tanyakan. Dia itu termasuk, nah jangan sampai kita berkenalan dengan calon suami yang di luar dari akidah kita. Nah kalau kemarin kan Ustazah Jumana menyampaikan, ada seorang yang kenalan rajulun soleh yadul aidan fil masjid, tapi pikirannya, alirannya sesat kan gitu ya. Kan kita kan banyak sekarang itu nggak bisa dilihat dari sisi dohiri kan gitu, betul, kan ya. Betul. Apalagi sekarang Masya Allah di mana-mana kalau sudah disebutkan kabar yang benar, jawabannya hoax dan sebagainya kan gitu. Betul. Ada apa aliran atau pemikiran-pemikiran yang kita tidak tahu, kan terselubung di dalam otak kita, tapi kita harus menggali bagaimana caranya supaya dia tahu organisasi apa yang dia punya. Kalau NU Muhammadiyah kan sama dengan kita, tapi kalau yang lain kan gitu. Nah kemudian ditanya juga ketika kita tanya organisasi masyarakatnya apa, yang pertama, kaifa taqdi waqta firaghika, kayak mana kamu menghabiskan waktu luang kamu, kosong kamu. Oh saya biasanya kalau udah nggak ada pekerjaan, saya itu selalu cenderung ke perkumpulan. Saya punya persatuan gabungan organisasi atau komunitas ini. Nah monggo kalau seandainya ini yang kita lihat bahwasanya itu aman, tidak di luar dari agama-agama yang sesat ataupun akidah yang sesat, kita persilahkan. Dan kita harus tahu paham masalah seperti itu. Oh kalau saya luang itu sukanya golf atau mancing kan gitu ya. Ya udah berarti kita ngerti, sudah paham. Jangan sampai pas luang dianya terus kita paksa, "Bi, dengerin ini loh, Syekh ini baik banget loh," atau iya, nah memaksa seperti itu ya. Itu jadi akhirnya amburadul ya. Betul. Jadi kalau sudah disebutkan seperti ini kita saling memahami, oh ternyata dia hobinya seperti ini. Ya udah kita kasih kesempatan. Yang kedua, halaka nasyat al-istimai. Apakah kamu mempunyai kegiatan di luar seperti kegiatan organisasi? Oh ya saya aktif di HMI, saya aktif di EPMII, saya aktif seperti ini. Itu ya kita sudah paham. Jadi kita tidak bisa melarang. Atau mungkin sekarang kamu di mana Al-Irsyad? Kamu di mana? Saya di sini. Kamu di mana? Nah, saling ya di situ ya. Jadi nggak ada pemaksaan. Kalau kamu ini kamu nggak sama saya. Nah, pisah kita. Nah jangan sampai seperti itu loh, karena masih ada kan hal-hal seperti itu yang menjadikan kita ta'asub dengan organisasi. Naudzubillah, jangan sampai kita ta'asub masalah organisasi yang berbeda dengan organisasi. Selama kita sama-sama akidah, kita jangan sampai memisahkan, karena ini nikah bukan main-main. Nikah adalah suatu ibadah. Masa dengan masalah seperti itu sudah memecahkan kita kan gitu ya. Berarti itu yang salah, yang memisahkan hal seperti itu ya, minta pisah dan sebagainya. Yang ketiga, hal tuhibbina safar. Kita tanya hal tuhib as-safar. Kita tanya apakah calon suami kita itu suka bepergian?
kan gitu ya. Traveling. Traveling kan gitu. Kalau traveling, kalau duitnya dia sendiri nggak apa-apa. Mulus yang penting kan ya. Betul. Nah kalau seandainya dia belum kerja belum apa, tapi jangan sampai takut ya waktu ya menikah belum orang yang belum bekerja itu Ya, fa'ankihul la ba'sa, ayyama insyaallah. minkum wasolihina min ibadikum kan gitu disebutkan ya surat An-Nur itu ya. Jadi jangan sampai kita di situ disebutkan Allah itu akan apa? Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka yang kekurangan kan gitu ya. Iya, Jadi betul. Bagi yang sudah menikah itu dengan menikah itu di situ disebutkan ya. Jadi jangan sampai khawatir dengan hal-hal seperti itu. Akan berjalan, akan diberi gitu ya, sesuatu yang kita sebelumnya belum ada gitu. Karena yang penting niatan kita yang pertama adalah takwa gitu ya. Jadi sisi wanitanya atau sisi akhwatnya juga harus menata diri, takwa terlebih dahulu, yang laki-laki juga gitu ya. Jadi Ustazah kalau ditanya Ustazah gimana ya caranya untuk mencari suami pasangan yang soleh, yang hanif, yang sesuai dengan kita. Sekarang kita harus membentuk kriteria atau karakter kita sendiri. Kita takwa aja kepada Allah. Hal-hal yang dilarang, apa sih kriteria wanita yang dicinta oleh Allah itu? Kalau kita sudah praktekkan, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan rezeki pun juga akan kita dapat. Nah, kan ada tuh macam-macam jenis rezeki yang didapat. Betul. Rezeki karena hasil karena kita jerih payah ataupun usaha, rezeki karena kita bertakwa pasti akan ada ya. Jadi jangan sampai kita gara-gara tidak bekerja atau tidak berfulus gitu ya, akhirnya menjauhkan kita untuk tidak menikah. Kan banyak sekali ya kemarin yang dicontohkan Ustazah masalah pernikahannya Ali bin Abi Thalib ya dengan Fatimah yang dia tidak mempunyai apa-apa. Akhirnya maharnya cuma apa? Baju besi yang untuk apa? Maharnya itu. Jadi tidak ada apa-apa. Makanan pun untuk menjamu orang-orang juga nggak ada. Tapi sekarang Masya Allah sampai berbulan-bulan ditunda karena belum ada duit untuk merayakan yang lebih mewah. Berhutang-hutang. Dulu disampaikan juga sama Ustazah Jumana ya, jangan sampai kita mempersulit dalam pernikahan. Kalau mempersulit pasti akan diberi kemudian Allah berbuat keharaman. Tapi kalau kita memudahkan suatu hal yang halal, Allah persulit halal yang haram kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan termasuk Ayu dan akhwat-akhwat semuanya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya ya. Kemudian hal tuhibbuna safar, kembali pada laptop ya. Hal tuhib safar. Apakah calon suami kita itu suka bepergian atau enggak kan gitu ya. Sekarang ini akhir bulan udah mulai mau liburan kan gitu ya. Jadi jangan sampai menuntut banyak-banyak. Kalau suami nggak suka libur ya sudah. Karena ada tipe Masya Allah benar-benar loh, kemana-mana liburan beberapa tahun pun juga ada yang nggak mau gabung dengan keluarga karena dia nggak suka kumpul-kumpul, nggak suka rekreasi, dan kita tidak bisa memaksa. Kita harus memahami masalah sepele kayak gini nggak usah diangkat dan diperbesar-besarkan kayak gitu. Kemudian ditanya juga hal tuhibbina atau hal tuhibbu az-ziyarah, ditanya juga apakah kamu suka berkunjung gitu, silaturahim. Nah itu perlu kan gitu. Kalau seandainya ya saya nggak suka cuman nganterin nggak apa-apa loh, bagus itu. Karena ada suami yang dia itu nggak suka berkunjung, nganterin pun juga enggak. Nah ini masalah kan kira-kira masalah. Dan saya juga udah mendapatkan curhatan dari beberapa saudara ataupun teman kemana-mana sendiri. Aku kesel, mosok kalau keluarganya mau, kalau keluargaku enggak, atau keluarga dia juga nggak mau juga. Terus ngapain? Ya di rumah aja. Nah itu juga bikin kita gondok kan gitu. Ziarah kan ada pahalanya dan disitu kan perintah. Nah itu harus kita pahamkan dan kita harus mengerti. Bukan berarti kita maklumi, kita harus nerapi juga kalau bisa dikasih dalil-dalilnya bagaimana kan gitu ya. Man aroda ayub setelah fi rizki wa yusafi asari fal yasir rahim, kan gitu disebutkan ya. Barang siapa yang ingin panjang umurnya, dapatkan rezeki, maka silaturahim lah kan gitu ya. Jadi kita harus selain kita juga berdakwah. Jadi jangan sampai ukhti itu mencari pasangan yang sempurna. Kan tadi kan ada ya nadoriyah itu takamul, saling melengkapi. Jadi kalau saling melengkapi pasti di situ ada kekurangan, dan di sini kita akan memberi sesuatu yang jadinya menjadi sempurna kan gitu ya. Betul. Ada yang disampaikan Ukhti Ayu? Kurang sedikit lagi. Belum. Sepertinya dari saya belum ada Ustazah. Ya sudah, berarti masuk ya. 42. Kurang 3 menitan lagi. Kriteria wanita yang dicintai Allah itu yang bagaimana? Kalau tadi kan kita memilih pasangan tadi harus seperti itu ya. Kemudian tipsnya kalau kita ada yang mulai ta'aruf, ilmu-ilmu tadi perlu disampaikan. Karena ini akan ya paling tidak 95% lah menjaga keamanan, jangan sampai ada suatu konflik-konflik yang berlebihan kan gitu. Nah sekarang kriteria wanita yang dicintai Allah itu yang bagaimana? Di situ disebutkan khairun nisa'ukum al-wadud al-walud. Dulu pernah disampaikan juga Ustazah Jumana ya, al-wadud al-walud. Siapa itu al-wadud? Al-wadud itu yang mempunyai
rasa cinta dan sayang kepada anaknya. Al-walud yang suka melahirkan. Maksudnya di sini tuh ada anak orang wanita itu dia suka anak kecil tapi nggak suka melahirkan, kan ada yang kayak gitu. Nah, tapi kita harus mencintai kalau bisa menjadikan diri kita sebagai seorang akhwat itu al-wadud, al-walud. Jadi banyak anak dan juga mencintai anak, kan gitu ya. Anaknya banyak tapi dia tidak cinta. Jadi ketika ayahnya datang, mana si ini sini? Ya nggak taunya ada yang di tong sampah, ada yang di kolong meja dan sebagainya. Kenapa? Kurang sayang, nggak perhatian gitu. Tapi suka melahirkan kan gitu, macam-macam. Jadi kita harus dua-duanya, jangan sampai ini untuk laki-laki ya, jangan sampai wanita itu satu aja, wadud aja, enggak. Tapi kalau bisa dua-duanya, al-wadud wal walud kan gitu ya. Kemudian al-muatiyah wal muasiyah. Al-muatiyah, muatiyah itu apa? Yang taat, mendengarkan apa yang disampaikan atau apa yang didengar oleh apa yang disampaikan oleh suami. Muatiyah, muatinya pakai tak ya mbak ya, bukan pakai to. Muatiyah, muatiyah. Wal muasiyah, muasiyah itu apa? Yang menenangkan hati. Jadi jangan sampai dengan keberadaan sang istri, si suami ini hatinya malah nggak karu-karuan, nggak enak, terus nggak pernah tenang. Jangan seperti itu, nggak sakinah, makanya nggak mendapatkan sakinah, nggak seperti Khadijah sama Muhammad. Nabi Muhammad ketika habis dari wahyu kan ketakutan dan sebagainya. Apakah di situ Khadijah malah marah-marah? Bukan marah-marah, nakut-nakutin, aku deh, lu salah dewe kan gitu, nggak gitu kan, salah sendiri, nyendiri. Bu ya di sini sama saya kan nggak gitu kan, tapi malah justru dihibur, ditenangkan, hatinya diselimuti. Masya Allah. Kira-kira kita bisa nggak nanti, Ukti Ayu bisa nggak nanti ketika ada sang suami gitu ya, gitu ya. Ada sang suami kemudian datang, kemudian aduh kok sirahku ngeluh ya dan sebagainya. Yang saya sendiri nggak pakai jaket, nggak pakai jas, jangan sampai dimarahin hal-hal yang kesalahan dia. Tapi kita harus ya sudah gini, tak kasihkan minuman air yang hangat kan gitu, tidur diselimuti dan sebagainya. Ini adalah kriteria wanita yang diinginkan oleh Allah. Jadi apa yang pertama tadi? Al-walud, al-wadud, al-walud, al-muatiyah, al-muasiyah. Nah, ini adalah kriteria yang perlu harus kita jaga untuk akhwat semuanya yang calon menjadi istri yang soleha, dan juga untuk ustadzah juga yang sudah menjadi istri soleha. Kita sama-sama berdoa. Yang belum berumah tangga mudah-mudahan didapatkan atau ditemukan pasangan hidup yang sesuai apa yang telah diperintahkan, sehingga kita mendapatkan rumah tangga idaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Begitu juga yang sudah berumah tangga ya, kita berharap untuk dipertahankan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Karena di situ juga firman Allah menyebutkan apa tadi yang pertama, surat apa? Zuhruf ayat 70. Udkhulu al-jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasangan-pasanganmu. Di situ kamu akan saya kasih kabar dan akan kami berikan sesuatu kenikmatan yang ada di surga. Kita nggak menginginkan seperti itu. Nanti di surga ada banyak poligami loh ya. Masya Allah. Loh iya. Betul, jadi bukan sendiri. Kalau kita sekarang kurang begitu menerima ya, tapi harus kita terima. Tapi realitanya poligami itu ada di surga nanti. Banyak bidadari. Kalau istrinya jadi apa Ustazah? Ketuanya bidadari. Masya Allah. Loh, bener Pak Juta langsung ketawa gitu ya. Gitu ya Ukti ya. Berarti nggak perlu khawatir sama bidadari ya Ustazah. Gitu ya Ukti. Udah gitu aja mungkin ya, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, hari ini materinya luar biasa juga nih. Teman-teman semua ini banyak yang menyimak insya Allah Ustazah. Dan ini ada pertanyaan juga ini Ustazah. Pertanyaannya apa itu? Ada pertanyaan dan ada yang menyapa. Dari akun Qurratul Aini. Kalau yang bertanya dari siapa ini ya? Ukti Vini. Yang ditanyakan Ustazah, yang dimaksud sekufu itu bagaimana ya Ustazah? Jazakillah khair. Sekufu ya macam-macam ya. Sekufu itu ya semisih. Yang penting adalah landasan akidah terlebih dahulu ya. Karena pandangan seseorang sekufu itu berbeda-beda. Ada yang oh iya dia NU, samalah dengan NU-nya sekufu kan gitu ya. Oh iya saya Muhammadiyah, dia juga Muhammadiyah, itu sekufu. Nah tapi yang terpenting adalah akidah terlebih dahulu ya. Pandangan sekufu itu memang beda-beda. Oh dia al-irsyad apa bukan al-irsyad yang adalah, atau oh dia jadi jamaah tabligh, oh berarti kita sekufu dengan jamaah tabligh. Jadi nilai dari pandangan sekufu ini tergantung masing-masing kan gitu. Kalau ustazah beragam gitu. Kalau ustazah yang penting adalah akidah terlebih dahulu. Yang penting jangan sampai nyeleneh dari akidah yang ada, Al-Quran, kemudian Allah, kemudian Rasul ya. Allah, Al-Quran dusturullah,
kemudian ghoyatuna Allah, ghoyatuna Al-Qur'an, dusturuna war rasul kudwatuna, kan gitu ya. Jadi itu 3 terlebih dahulu. Jadi nanti yang lainnya udahlah, itu nggak usah dipertimbangkan, nggak usah diperdebatkan, yang lebih besar lagi, kan gitu ya. Taib. Ada lagi? Kalau gitu ini nggak ada yang nanya lagi Ustazah. Kalau gitu saya aja yang nanya. Masya Allah. Silakan. Masya Allah udah disiapkan kayaknya di rumah. Oh enggak Ustazah barusan. Katanya Ukti Ayu ketika membaca apa yang disampaikan Ustazah tentang jodoh itu ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Berarti ada sesuatu yang terjadi, yang terpendam gitu ya. ini. Masya Allah. Ketahuan ternyata. Masya Allah. Iya, kalau dari saya apa tadi ya? Tadi kriteria pertama kan tentang ad-din ya Ustazah. Bagaimana menilai ad-dinnya itu kan itu apa perlu kayak seperti ujian tulis gitu atau bagaimana Ustazah? Iya, ad-din ya betul juga ya. Jadi ad-din itu kan luas Ustazah. Ya itu tadi yang terpenting adalah bagaimana hubungan dia gitu ya. Interaksi dia dengan Allah, sholat 5 waktunya, interaksi dia dengan Al-Qur'annya. Dia tilawah enggak kan gitu ya. Interaksi dia dengan muamalah, dengan apa yang telah disampaikan, apa yang disunahkan Rasul, dia menjalankan enggak kan gitu. Dan masing-masing juga mempunyai landasan beda-beda. Aku orangnya biasa aja Ustazah, nggak pakai rokokan juga nggak apa-apa Ustazah bagi saya kan gitu. Ya terserah kan gitu ya. Karena ada banyak orang yang belum bisa menerima kan gitu. Negara Indonesia sendiri masih mengatakan makro kan gitu ya. Betul. Sebenarnya Muhammadiyah sudah mengharamkan kan gitu. Dan keluarga saudara Ustazah sendiri juga masih ada yang beberapa merokok, dan itu tidak dipaksakan, dan jangan sampai menjadikan kita bertengkar dan sebagainya. Kita berdoa, ya tetap aja kita ngasih tahu. Jadi agama di sini adalah ad-din ya, kita lihat interaksi dia dalam hubungan dengan Allah bagaimana, kemudian muamalah dia dengan Al-Qur'an bagaimana, ibadah-ibadah sunnahnya dia jalankan apa enggak. Karena banyak sekali sekarang orang itu ya sholat juga sholat kan gitu ya, 5 waktunya gimana, kemudian tilawahnya bagaimana, kemudian puasa sunnahnya gitu. Nah itu yang perlu. Kalau rajulun hanif gitu ya, dia akan menjalankan apa yang telah semua diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi nggak ono bolongi lah istilahnya gitu. Betul. Kemudian muamalah dengan seorang wanita bagaimana, dengan tetangga, orang tua, silaturahimnya itu ya ad-din itu. Karena terus masalah fikih itu nanti aja nggak apa-apa. Kalau tadi kan Ustazah menekankan orang yang sudah paham tentang agama itu fikihnya pasti akan tahu. Jadi ketika seorang wanita itu haid, ya tidak diajak hubungan. Kan ada ya orang desa, orang kampung itu pernah curhat, ya, curhat kepada saya, Bu gimana ya suami saya ini, saya dalam kondisi haid seperti ini, kok dia mau ngajak gini. Nah ini laki-lakinya belum pernah paham agama kan gitu ya. Iya Bu, difahamkan aja kalau masalah agama dalam Islam itu seperti ini. Nah kalau seandainya laki-laki yang sudah paham agamanya tentang masalah fik, insya Allah aman, tidak akan ada kejadian seperti itu. Jadi hubungannya terlebih dahulu ya Ukti ya. Jadi agama itu hubungan dengan Allah, kemudian bagaimana muamalah dengan Al-Qur'an, dan sunnah-sunnah yang dihidupkan itu yang bagaimana gitu ya. Jangan sampai banyak bid'ahnya kan gitu Betul, ya. betul. Nah itu insya Allah paham lah ya Ukti Ayu. Insya Allah dipahami. Kurang lebih detail lagi. Lah. Alhamdulillah. Takut ya. Enggak Ustazah. Monggo. Siapa lagi? Alhamdulillah. Ini dari teman-teman juga belum ada yang tanya lagi ini sepertinya. Sudah jelas Ustazah. insya Allah. Insya Allah sudah jelas, bisa dipahami. Tinggal praktek berarti Nah, minusnya Ustazah. tinggal Masya praktek, Allah. ikhtiar. Nah ini ya, menjadikan istri soleha. Jangan pas ketika jadi istri soleha. Sebelum menjadi istri itu kita sebagai akhwat, sebagai gadis itu juga harus sudah apa ya, melatih diri, ya, latihan di sini itu sudah menjadikan diri solehah gitu ya. Mulai dari aurat kita jaga, kita hargai, tindak tanduk perbuatan, cara berbusana, cara berbicara, cara berakhlak, berbuat baik sesama, itu insya Allah akan ada pahalanya, akan ada imbalan ataupun balasannya. Ya siapa tahu moro-moro Ustazah Ukti Ayu didatangkan calon suami yang baik. Ini adalah efek dari kebaikan Ukti Ayu ketika berbuat baik dengan Ustazah kan gitu ya. Jadi bermula bukan pas ketika jadi istri gitu. Jadi sebelum jadi istri itu sudah mensolehkan diri gitu ya. Insya Allah itu balasannya siapa tahu dapat suami yang soleh. Amin. Masya Allah, gitu ya. amin. Loh iya, karena ada sendiri cerita gitu ya. Ukti ini loh sekarang kok hidupnya enak ya. Mobil sudah ada, suami kerja, dia juga kerja, anak-anak sudah semuanya hafid semua. Oh iya, dulu loh dia ini orangnya baik loh anak ini. Si Ukti ini, si Mbak ini tuh suka bantu Ustazah, suka ini. Akhirnya Allah memberi balasan dengan apa? Didatangkannya seorang suami yang soleh, yang hanif. Itu balasannya seperti. Betul, itu. Hadiah jadi yang hadiah ya. Jadi hadiah yang tak ternilai itu dibarengi ataupun berangkat dari sebelum kita menjadi istri yang solehah. Jadi sekarang ini kita harus mensolehkan diri. Gitu Insya Allah. Nah, ya dicatat ya teman-teman. Catat. Semuanya banyak catatan ini. Banyak catatan sekali hari ini. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Ya, alhamdulillah. Insya Allah sudah sangat jelas dan bisa dipahami, Ustazah. Dan semoga Allah mudahkan untuk prakteknya sehingga tidak hanya jadi catatan yang ada di buku. Insya Allah hari ini berarti kita cukupkan di sini, Ustazah. Insya Allah bisa dipahami, teman-teman juga tidak ada pertanyaan. Dan semoga jika memang teman-teman ada pertanyaan, mungkin Allah jawab dengan kesempatan yang lain ya. Karena biasanya kalau perempuan kan malu mau bertanya ya Ustazah, apalagi urusan seperti ini. Ya, semoga Allah mudahkan semuanya. Terima kasih Ustazah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah berkahi kehidupan kita semua. Dari saya sekian. Semoga Allah menjadikan pertemuan kali ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.